Shalom, Stariut JKI IHK Kota. Salam, semangat, 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 semangat menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan kami, Stariut JKI IHK Kota, memberkati Kota Jakarta, memberkati anak-anak muda dimanapun berada. Dengan saya, Irwan Henry, kita akan berbagikan firman Tuhan dalam ibadah Youth kita sore hari ini. Dengan judul firman Tuhan yang saya membagikan adalah menjadi terang. Katakan sekali lagi, menjadi terang. Kita sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada, engkau bekerja, jadilah terang dalam pekerjaanmu. Engkau yang menjadi anak muda yang bersekolah, kuliah, menjadilah terang di teman-teman kampusmu, menjadilah terang dalam keluargamu. Sebagai orang percaya, menjadi terang bukan hanya perintah Tuhan Yesus saja sebagai anak Tuhan, tetapi menjadi terang adalah identitas sebagai anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ulangi sekali lagi. Menjadi terang adalah identitas yang diberikan Tuhan bagi setiap kita orang percaya dan sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi terang bukan pilihan, tetapi harus menjadi kehidupan kita setiap hari. Garis bawahi anak muda dimanapun engkau berada saat ini, yang sedang menyaksikan siaran online kami pada sore hari ini, kami percaya Tuhan menjadikan kita terang itu bukan menjadi satu pilihan, tetapi harus menjadi kehidupan kita setiap hari. Menjadi terang dalam keluarga, menjadi terang dalam pekerjaan, menjadi terang dalam bisnis, menjadi terang dalam persahabatanmu. Itulah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita ini berikan sebagai anak-anak terang dalam Tuhan. Marilah di tengah situasi yang semakin gelap ini, kita semakin menjadi anak-anak terang yang membawa kasih Tuhan, yang membawa damai Tuhan, yang membawa sukacita Tuhan kepada keluarga, yang membawa sukacita Tuhan kepada sekolah kita, yang membawa sukacita Tuhan kepada pekerjaan kita. Mari kita buka satu firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16 mencatat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya ulangi sekali lagi, anak-anak muda dimanapun engkau berada. Matius 5 ayat 16 mencatat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang percaya katakan amin. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Kita mau belajar di tema yang kita pelajari hari ini, menjadi terang. Apa sih yang diharapkan dari sebuah terang? Teman-teman, apakah yang diharapkan dari sebuah terang itu? Yang pertama, terang itu menyingkapkan kegelapan. Terang itu menyingkapkan kegelapan. Peran kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi penolong, untuk melihat diri manusia dalam terang hidup sejati. Terang itu menyingkapkan kegelapan. Ada sebuah lilin, kita masuk dalam kegelapan, dan ketika lilin itu menyala dalam kegelapan, maka ruangan itu akan terang. Ada satu cahaya yang masuk dalam ruangan tersebut, menyatakan sisi gelap dari hidup mereka yang tersembunyi. Terang itu menyingkapkan dosa-dosa, kepahitan hidup akan terpancar dari satu terang. Dengan melakukan perbuatan yang benar dan akan menyatakan kebenaran yang sejati, terang Tuhan akan nyata melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Yang percaya katakan amin. Teman-teman dimanapun engkau berada, terang itu menyingkapkan sebuah kegelapan. Yang gelap dibuat menjadi terang. Ada satu cahaya yang membawa satu terang ke dalam ruangan gelap, maka ruangan itu akan menjadi terang. Dan ada satu sinar yang akan menerangi ruangan tersebut. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, teman-teman, poin yang kedua, apa yang diharapkan dari sebuah terang?
terang itu memberikan bimbingan. Yang kedua, terang itu memberikan bimbingan. Kita belajar dari sebuah mercusuar yang ada di pelabuhan, itu memberikan petunjuk adanya tempat untuk berlabuh buat satu kapal. Ketika mercusuar itu ditembakkan, ada satu terang memberitahukan kepada nahkoda kapal bahwasanya di tempat itu kapal bisa berlabuh. Terang itu memberikan bimbingan, seperti lampu penanda pada bandara di malam hari. Itu memberikan petunjuk kepada pesawat ketika dia mau mendarat, di mana jalur pesawat tersebut untuk mendarat. Demikianlah kehidupan kita seharusnya dapat menjadi penuntun buat orang lain untuk mereka menjalani kehidupan. Terang itu memberikan sebuah bimbingan. Terang itu adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu dibagikan, ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang yang dalam kegelapan, ketika terang itu disampaikan kepada orang-orang yang putus asa, ketika terang-terang itu, firman Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mulai mengambil jalan pintas, maka terang itu akan membawa mereka kepada satu kesuksesan. Terang itu akan membawa mereka kepada satu pemulihan. Terang itu akan menolong mereka menjadi orang yang sempurna dalam Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, fungsi dari terang itu apa? Terang itu memberikan bimbingan. Firman Tuhan yang kita miliki menguasai kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu menuntun kita, menuntun orang-orang di luar sana berada pada jalan kebenaran. So, anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini, yang mendengarkan siaran ini, jadilah teladan, jadilah terang, jadilah kebenaran, dan izinkan orang-orang di sekitar kita melihat terang sejati yang terpancar dari diri kita, dari diri kamu, dari diri saya. Pancaran terang itu menjadi berkat buat orang di luar sana. Yang percaya, katakan amin. Yang ketiga, apakah sih manfaat terang tersebut? Yang ketiga, terang itu menyembuhkan. Katakan sama-sama, terang itu menyembuhkan. Seperti sinar matahari yang memberikan suplemen pada kehidupan kita. Pada zaman sekarang, pandemi COVID-19 sekarang, orang pagi-pagi tuh berjemur bersinar dengan terangnya sinar matahari, dengan pancaran sinar matahari yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kesehatan, yang bisa memberikan pemulihan, yang bisa menjaga kita dari virus-virus lain. Terang itu menyembuhkan. Demikianlah terang kita, demikianlah terang Tuhan, demikianlah terang Tuhan yang diberikan kepada kita bisa membawa pemulihan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang sanggup untuk membawa kesegaran dan pemulihan. Kalau kita mau lihat ketiga hal tersebut di atas, bukan hanya isapan jempol semata, tetapi bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Matius 5:16 tadi dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dalam memuliakan Bapamu di surga. Yang percaya, katakan amin. Anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini, yang mendengarkan siaran langsung ibadah online Star Youth sore hari ini, jelas mengatakan, jadilah anak-anak muda yang menjadi terang buat di sekitaran kita. Menjadi terang dalam kampusmu, menjadi terang dalam keluargamu, menjadi terang dalam pekerjaanmu, menjadi terang dalam bisnismu, menjadi terang dalam persahabatanmu dimanapun engkau berada. Itulah yang Tuhan minta. Karena firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga.
yang percaya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang mengalami letih, engkau yang mengalami sakit, engkau yang mengalami putus asa. Hari ini saya berdoa, arahkan satu tanganmu ke layar supaya saya dapat berdoa. Bapakku berdoa Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak muda dimanapun engkau berada saat ini, buat setiap anak-anak muda yang mengalami letih, setiap anak-anak muda yang mengalami putus asa, setiap anak muda yang mengalami putus pengharapan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau dipulihkan, engkau dikuatkan, engkau diberkati, engkau dibuat menjadi orang yang sukses, engkau dibuat menjadi anak-anak muda, menjadi terang buat sekitarnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukses. Staryut IHK kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Amin.